Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajilu bis salati qabla al-fawz wa ajilu bi taubati qabla al-maut. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus DKM Masjid Al-Muniyah rahimakumullah, guru kita para asatidz yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokahnya kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah di tempat yang mulia, untuk senantiasa menghidupkan amaliyah-amaliyah yang baik, yang soleh sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah habis jatah hidup di alam dunia yang fana ini, kembali kepada Allah. Karena memang kita ini asalnya adalah dari Allah, kembali kepada Allah. Lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka bagaimana kita pun menghadap Allah dalam keadaan suci kembali. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, makanya panggilan Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa menjaga kesucian zahir dan batin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya, merugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Maka wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan memperoleh daripada keridhaan Allah. Jadi jiwa yang tenang itu jiwa ya tanda seorang memperoleh ridho dari Allah. Dan bisa kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah di tempat-tempat ibadah, di saat kita taqarrub kepada Allah, baik itu sedang sholat kah, sedang taklim kah, sedang tilawah Al-Quran, sedang berzikir, sedang bersolawat, membaca Asmaul Husna, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, itu bisa kita rasakan yang namanya hati kita ini penuh dengan kedamaian. Karena memang dalam Al-Quran, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan yaitu hati yang tenang. Maka dari ibadah itulah kita dapat yang namanya jiwa yang tenang tadi. Maka orang yang punya jiwa yang tenang kembali kepada Allah dengan memperoleh ridho dari Allah. Cuman ya perlu mujahadah.
Yang namanya ibadah itu perlu kesungguhan dan didasari keimanan yang kuat kepada Allah. Makanya iman itu mesti perlu dipupuk. Sebab lambat laun kalau iman tidak diperhatikan, tidak dijaga, maka lambat laun akan senantiasa mengendur, melemah, ya kayak ibarat baterai aja. Kayak ibarat aki kalau nggak dicas, nggak rutin dilihat, dikontrol, lama-lama itu habis airnya. Lama-lama drop. Kalau udah drop nggak bisa dipakai. Jamaah rahimakumullah, gambarannya kalau kita punya aki ada setrumnya, dipakai apapun manfaat. Aki ya dicolokin itu ke lampu nyala. Ada kipas, colokin ke aki, kalau akinya normal nyala. Begitupun apapun itu jenis elektronik akan ada fungsinya, ada efeknya dari setrum tadi. Begitupun kiasan bagaimana yang namanya iman juga sama. Orang kalau punya iman, maka segala amal-amal yang Allah perintahkan dalam kebaikan akan sami'na wa ta'na. Salatnya jalan, itu buah dari iman. Dia senantiasa terus haus akan ya ibadah, demen sama ibadah, menanti-nanti ibadah. Itu tanda seorang itu ada iman. Dan yang namanya iman, jamaah rahimakumullah, itu terus kita minta sama Allah supaya dapat pemeliharaan dari Allah, dipelihara sama Allah. Allahumma sabitna bil iman, sabitna bil Islam, sabitna bil ihsan, sabitna bil ma'rifat, sabitna bil i'tiqad, sabitna bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang dipanjatkan oleh para alim ulama supaya minta ditetapkan imannya, Islamnya, ihsannya, begitupun ya tentang i'tiqadnya, keimanannya, ma'rifatnya, dan minta pertolongan supaya ditolong bisa melakukan kebaikan. Karena semua kebaikan itu sumbernya atas izin Allah. Makanya kita bersyukur hadirin, mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan kebaikan ini sampai akhir hayat kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan diwarisi oleh anak keturunan kita dari kebaikan kita ini sehingga menjadi jariah buat kita. Jadi kalau kita memberikan keteladanan buat anak-anak dalam kebaikan, kata Nabi Muhammad, maka di saat kita sudah tidak ada, maka kebaikannya terus ngalir. Begitupun barang siapa yang berikan keteladanan contoh yang tidak baik, diikuti sama anak cucunya, maka ini sama dapat jariah kejelekan dari anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya istiqomahkan dalam kebaikan, walaupun memang istiqomah itu berat. Ketika turun ayat tentang istiqomah, Nabi Muhammad nangis. Karena apa jamaah rahimakumullah, istiqomah itu kan sesuatu yang mulazamah, lazim, dawam, terus gitu, istimror, dijaga baik-baik. Kalau tidak dapat pertolongan dari Allah dan tidak ada kesungguhan mujahadah kita, ini berat dalam istiqomah. Salat berjamaah hadirin, itu kalau orang-orang yang memang tidak dijaga sama Allah dan tidak ada kesungguhan dari kesadaran kita, ini berat salat berjamaah. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk majelis taklim. Majelis taklim jamaah rahimakumullah, ini adalah amaliyah yang ketika kita rutin itu akan ada yang namanya ya kemaslahatan buat kita, kemanfaatan buat kita. Cuman tadi jamaah rahimakumullah, di mana-mana majelis taklim itu ya peminatnya
agak sedikit jarang diminati. Padahal sumbernya itu jamaah rahimakumullah dari sini kita bisa ibadah. Kita bisa tahu tentang ibadah yang namanya tahajud, keutamanya apa, dari taklim. Orang yang tahajud itu dia akan dapat kedudukan terpuji. Orang yang tahajud dia adalah orang yang apabila dia punya hajat, wasilah tahajud akan dipenuhi hajatnya sama Allah. Orang yang tahajud dia akan dibimbing oleh Allah, akan dijaga sama Allah. Jadi keistimewaan itu dibahas ketika kita ada di majelis ilmu. Karena kalau kita hanya sholat doang, jemaah rahimakumullah, habis selesai salam, selesai doa, pulang, ya hanya rutinitas itu aja yang kita dapat, tidak ada tambahan. Tapi ketika kita duduk di majelis taklim, makanya hadisnya satu paket. Dalam suatu riwayat itu, apabila kita sudah sholat dan mengikuti taklim, maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, disertai daripada rahmatnya Allah, lalu kumpul dengan para malaikat Allah. Maka pengetahuan itu kita dapat ketika kita ada di majelis ilmu, dan setelah kita paham, setelah tahu, kita amalkan. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarin oleh Allah tentang 3 hal, ya Sulaiman, aku tawarkan kepadamu tentang ilmu, kedudukan, dan harta. Maka Nabi Sulaiman fakhtarul ilmi, Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena dengan ilmu itu maka akan dapat yang namanya kedudukan. Dengan ilmu akan dapat yang namanya harta. Tapi kalau kita hanya milihnya kedudukan, nggak milih ilmu, maka bisa jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak tambah pengetahuan, hanya mengandalkan tadi merasa diri sebagai orang yang punya kedudukan, tidak dibarengi dengan pentingnya pengetahuan, maka timbul tadi ada sifat kesombongan, sifat daripada riya, ujub, bakhil. Kenapa tidak didasari, tidak ditopang dengan pengetahuan? Maka jangan sampai seperti Qarun, jangan sampai seperti Fir'aun, karena nggak mau ngaji, nggak mau taklim. Diajak sama Nabi Musa nggak mau, iya kan? Diajak suruh ibadah kepada Allah, suruh iman kepada Allah, Fir'aun nggak mau. Dia sombong dengan kedudukannya, dimusnahkan, dihancurkan nama Allah. Qarun juga sama, diingeti nama Nabi Musa sama, nggak mau. Jadi yang menyelamatkan daripada kita punya kedudukan itu imbangi dengan pengetahuan tadi, ilmu. Sama juga punya harta, hadirin. Orang punya harta tanpa didasari ilmu tadi akan bisa dia punya sifat sombong dengan kelebihan hartanya itu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita haus dengan pengetahuan ilmu itu supaya kita tambah paham, tambah tawadu, dan tambah amal dari ilmu itu. Makanya ketika sahabat Ali jamaah rahimakumullah, beliau ditanya oleh sahabat-sahabat, kenapa Anda begitu senang dengan ilmu? Makanya sahabat Ali itu dikasih julukan nama Nabi Muhammad, kalau Nabi itu ana madinatul ilm wa ali babuha. Jadi Nabi Muhammad itu gudangnya, tempatnya ilmu, dan pintunya ilmu adalah sahabat Ali. Ketika sahabat-sahabat bertanya kepada sahabat Ali, wahai sahabat Ali, mengapa engkau memilih ilmu? Kata sahabat Ali, karena yang namanya ilmu itu adalah pewaris atau pusakanya para nabi. Jadi para nabi dan rasulnya Allah itu punya yang namanya ilmunya Allah.
Kalau kita jemaah rahimakumullah belajar tentang ilmunya Allah, berarti kita sedang belajar dan mewarisi pusakanya atau warisan para nabi. Gimana nggak mulia? Mulia. Makanya kita ngasih warisan ke anak nih ilmu aja, Pak. Karena sudah banyak bukti orang dengan warisin ilmu, bawa ilmu, dia merantau kemana saja jemaah rahimakumullah hidup dengan ilmunya. Tapi kalau dia hanya bawa modalin yang ngandalin harta doang hadirin, tanpa pengetahuan ilmu, harta itu bisa habis. Makanya orang yang cerdas ya rahimakumullah, saya ketemu tuh sama ya jamaah, dia cerita, saya Ustadz sama abah saya nih, sama bapak saya di sekolahin, di pesantrenin sampai habis banda bapak saya buat nyantriin saya, buat nyekolahin saya biar punya ilmu. Ternyata subhanallah itu jamaah rahimahullah, walaupun habis itu harta orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya, bakal kembali, bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya lulus pesantren, lulus kuliah, dia punya pekerjaan, ternyata subhanallah dengan ilmunya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala halnya. Ekonominya dapat. Ya tadi akan dapat hartanya, akan dapat daripada kedudukannya karena punya ilmu tadi. Tapi sebaliknya hadirin, ada cerita. Dia orang tua karena saking sayangnya sama anak, itu anaknya rahimakumullah nggak disuruh sekolah, udah nggak usah sekolah, udah orang bapak kaya, ngapain sekolah sih, udah ditanggung. Akhirnya anak nggak punya pengetahuan, sekolah kagak hadirin. Akhirnya benar-benar tuh yang namanya orang tadi buta huruf, sehingga cari pekerjaan juga susah karena nggak punya keahlian tadi, nggak punya ilmu tadi. Akhirnya ujung-ujungnya jemaah rahimakumullah, kalau ada kebutuhan karena ngandelin harta, udah nggak usah repot-repot, mana tinggal ukur aja, iya kan? Situ pengen punya motor, ukur berapa tanahnya, ntar abah beliin motor. Anak yang kedua sama jemaah rahimakumullah, pengen rumah tangga, iya kan? Akhirnya tadi tuh diukur tanahnya, kasihin ke anaknya. Lambat laun yang 1000 meter berkurang, Pak, berkurang jadi 800, jadi 500, ya terus dengan kebutuhan-kebutuhan tadi akhirnya habis. Anaknya tidak berkembang karena tidak punya pengetahuan tadi. Makanya betul kata sahabat Ali, kenapa saya pilih ilmu? Satu, karena memang itu adalah pusakanya atau warisan para nabi dan rasulnya Allah. Lalu yang kedua, kenapa engkau milih ilmu? Karena yang namanya ilmu, aku ini dijaga sama ilmu. Dengan kita punya ilmu, kita menjaga ilmu dan dijaga sama ilmu. Orang punya ilmu hadirin, dia punya amal. Maka dari amal kebaikannya itu akan menjadikan dia berkah dalam hidupnya. Dengan dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dia dakwakan biar sampai pengetahuannya kepada orang lain. Dan yang namanya ilmu dengan harta tadi beda. Kalau harta, Pak, dikeluarin akan berkurang secara ya kan hitungan matematik. Tapi yang namanya ilmu ketika kita belanjakan, kita keluarkan, kita sampaikan, ilmu bukan malah berkurang, malah semakin bertambah. Makanya jangan pernah pelit sama ilmu. Kalau kita punya ilmu, Pak, lalu ada orang pengen dikasih ujangan ya sama kita, sampaikan pengetahuan kita. Walau ayah, kata Nabi, balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayat. Ya, biarin kalau ada orang yang nyindir sok ustaz katanya, baru ngaji 2 bulan udah nyeramain, ya. Biarin aja. Emang kita disuruh sama Nabi, suruh tadi balighu ani walau ayat. Tapi jangan pernah kita nasehatin orang enak banget, tapi dirinya tidak dinasehatin untuk dirinya. Padahal ibda binafsik, sebelum kita memberikan nasihat ke orang lain, nasehati diri kita. Itu yang bagus. Nabi Muhammad hadirin itu beliau ngamalin baru sampein.
Ana awalun amrun wajibun. Aku lebih awal melakukan perintah dari Allah, baru aku sampaikan itu tentang perintah dari Allah. Jadi Nabi dulu. Makanya nggak gampang juga Pak kita nih jadi ustaz ya, jadi orang tua nggak gampang. Harus bisa jadi contoh orang tua. Kita nyuruh anak enak banget gitu kan, pada rajin duha, biar rezekinya lancar, perjalanannya masih jauh. Ngomongin anaknya mah Pak, cucunya enak banget, suruh pada duha. Lah kitanya, ya kan, diem-diem baik kagak sholat duha, ini nggak bakal mempan aja. Nyuruh anak-anak kita biar sregep yang namanya sholat jamaah, kitanya orang tuanya cuma nyuruh doang, nggak bakalan ditiru. Oh, pada sholat ke masjid berjamaah, langkong kagak jamaah. Engkau mah dulu waktu muda rajin, sekarang udah tua, udah pensiun. Lah dibalikin tuh sama cucunya, Kong, ya mestinya mah engkong Kong yang udah tua, udah kudu banyak tuh ya cari bekal. Ya, karena yang namanya udah tua mau kemana Kong? Ya kan, kalau nggak ke sono, tuh kata cucunya dibalikin. Jadi kalau kita nyuruh, kitanya nggak ada praktek, hadirin, itu ya kata ulama susah untuk diterima. Makanya para nabi, ya, para sahabat, bahkan ada sahabat itu hadirin, ketika belajar sama Nabi Muhammad, belajar Al-Quran langsung dengan Rasulullah. Jadi para sahabat itu banyak yang hafid Quran, langsung gurunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berguru kepada malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun dalam suatu keterangan hadirin, malaikat Jibril juga suatu waktu belajar juga sama baginda Nabi Muhammad, sama-sama. Jadi malaikat Jibril kadang nanya ke Rasulullah, ya kan, bagaimana ketika asbabul wurud, malaikat Jibril nanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, ya kan, itu kan secara tidak langsung belajar. Walaupun yang jawab diantaranya adalah ya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keterangan bahwa yang namanya taklim wa taklum ini sangat dianjurkan. Nabi kita Muhammad SAW beliau belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan para sahabat pun belajar kepada Nabi Muhammad. Ada sahabat yang tidak pernah menambah pengetahuannya sebelum ilmunya itu diamalkan. Jadi dapat nih satu ayat, diamalin sama sahabat. Kalau belum diamalin belum nambah hafalan. Ini sahabat. Loh, kita banyak banget amalannya, banyak banget itu ayat-ayat Quran, tapi nggak ada amaliyah yang sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita ketahui. Kalau dalam kitab Jubat begitu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang dia punya ilmu tapi tidak beramal, maka ya rahimakumullah, amalnya tidak diterima sama Allah. Atau dia beramal tanpa ilmu, dia juga sama, amalnya sia-sia belaka. Apalagi orang yang punya ilmu dia tidak beramal, itu masya Allah berat ya hukumannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain bagi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, diangkat derajatnya 100% oleh Allah, disanding dengan orang yang beriman kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Makanya sahabat Ali, beliau begitu haus dengan pengetahuan ilmu, karena beliau ketika ditanya oleh sahabat, karena ilmu itu adalah pusakanya para nabi. Lalu dengan ilmu saya mendapatkan penjagaan dari ilmunya. Lalu yang ketiga, dengan kita yang rahimakumullah memiliki ilmu, belajar ilmu, maka kita senantiasa akan terus bertambah daripada ya orang-orang yang akan suka bertambahnya jamaah, bertambahnya itu pengikut orang yang mau belajar. Itu diantaranya. Jadi akan dikasihi sama orang, dicari sama orang. Al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Makanya saya katakan tadi jamaah rahimakumullah, warisi ilmu buat anak kita.
Kalau anak kita punya ilmu, merantau kemanapun, nurun jadi cahaya. Jadi nggak susah nyari dunia Pak, dengan punya ilmu mantap dikejar sama dunia. Dunia ini akan khadimuhu, melayani, takzim ke dia kalau punya ilmu. Makanya bisa dipraktekin jamaah rahimakumullah ya, anak-anak kita yang dibekali pengetahuan, dia merantau kemanapun aman. Makanya saya dipesanin sama orang tua seperti itu, kamu belajar, udah belajar aja, kewajiban kamu nyari ilmu. Nanti setelah dapat ilmu, kamu silakan merantau di mana saja, karena kamu sudah dapat itu yang namanya ya warisan daripada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita membawa daripada ya tadi ilmunya Allah. Nggak mungkin akan diterlantarkan sama Allah. Pasti akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan ya tadi ya wasiat orang tua, wasiat guru, ketika merantau ternyata ya dapat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dari ilmu itu dia tidak berat. Ya tidak susah cari rezeki itu. Cari dunia itu enggak susah. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, atau dia punya ilmu hanya ilmu agama saja. Ilmu duniawi saja. Tidak punya ilmu agama. Yang bagus itu dia harus menyeimbangkan ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Makin yang bagus. Makanya dikatakan dalam satu keterangan kitab itu, ada yang namanya manusia itu dia dikasih ilmu, tapi dia tidak dikasih harta. Ada itu tipe yang pertama, dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Ada kalanya yang kedua, ada orang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Ada kalanya orang tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Ini yang berat nih. Nah yang bagus itu orang yang dia dikasih yang namanya ilmu, dikasih harta. Ini yang kita minta sama Allah. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau minta sama Allah supaya dikasih pengetahuan dan dikasih harta. Jadi kita boleh Pak minta sama Allah jadi orang kaya, boleh. Walaupun jamaah rahimakumullah ya, kekayaan ini kadangkala bisa jadi kalau tidak paham ya dengan kemanfaatannya, penggunaannya, bisa jadi harta benda itu menjadi fitnah buat kita. Bisa jadi menjadi ujian buat kita. Makanya bukan tidak boleh, silakan minta kepada Allah, aghnini bihalalikan haramik wa bifadlik an mangsiwak. Itu doanya kan. Kasih kekayaan ya Allah kepadaku. Karena dengan kaya jamaah rahimakumullah kita bisa melakukan apapun untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita dan orang banyak. Dengan kita jadi orang yang kaya, alhamdulillah. Kayanya kaya jadi orang dermawan. Bukan memperkaya diri hanya untuk keluarga pribadi, tapi juga bagaimana kemaslahatan orang banyak. Ini kaya yang model begini, kaya yang bakal menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Jadi menjadi jembatan wasilah kekayaannya, menjadikan kemaslahatan banyak orang menikmati kekayaannya. Maka insya Allah semakin dia akan dipercaya sama Allah, akan ditambah kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi orang yang dermawan. Cuman biasanya gitu Pak, pengalaman tuh. Giliran lagi susah mah Pak, sodako kayaknya enak banget gitu ya. Karena ada embel-embelnya, dengan sodako kali aja dikasih kemudahan. Jadi setiap ada rezeki dia panggil, Pak, yuk makan bareng, dikasih tuh fakir miskin. Ya kan, dermawan banget. Giliran maju Pak, kaya raya, sepi tuh setahun gak manggil-manggil lagi tuh fakir miskin, gak dipanggil lagi ke rumahnya. Kata para fakir miskin ini kayaknya wah haji, iya nambah kaya, beda sama waktu zaman dulu gitu ya. Zaman dulu makanya pemurah banget nih. Sekarang nambah kaya, nambah pelit gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, emang benar tuh dalam keterangan. Kadang jamaah rahimakumullah, kalau kita nih ya merintis dari bawah menengah, ya kita sering berbagi sama orang. Masih bisa ngeluarin duit 10.000 Pak, 50, 100.
Tuh, giliran ngumpul duitnya jamaah rahimakumullah, padahal nominalnya nih miliaran, bukan ratusan juta. Giliran sudah miliaran jamaah rahimakumullah, diminta nih untuk zakat malnya. Kan 2,5% kan. Kalau 1 juta berarti 25 ya, 1 juta. Tuh kali sekian juta. Diingetin sama Pak Ustaz, Pak, ini Bapak kudu zakat nih 500.000. Ya kan? Lagi lidan kemarin Bang ngeluarin duit 50, 100 gampang waktu tengah-tengah mah itu. Ekonominya ekonomi menengah gitu. Giliran udah kaya diminta zakatnya 1,5 juta, sama sodakonya Pak masih hitung-hitungan. Entar dulu ini mah kegedean gitu ya. Masih gede dimintain sumbangan ke masjid musola semen gitu ya. Masih mikir. Padahal miliaran duitnya, ratusan juta. Tuh kadang begitu tuh harta. Makanya kita mah jangan sampai seperti itu nanti kalau jadi orang kaya. Mudah-mudahan sih saya lihat bapak-bapak ini wajahnya wajah jadi orang kaya semua nih, amin. Amin ya Rabbal. Kalau enggak kita nanti anak cucu kita harus optimis sendiri. Saya baca dalam kitab itu Pak, ternyata ada nih ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang giliran masa tuanya Pak, justru dia nggak dapat harta, nggak punya harta. Makanya kita nih minta kepada Allah bagaimana di masa tua tetap stabil harta kita. Amin ya Rabbal. Itu Nabi Sulaiman minta begitu tuh di hadapan Allah. Ya Allah, jangan sampai harta yang aku punya ini diambil lagi ya Allah. Kan bagi Allah mah gampang Pak. Ternyata jamaah rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Athaillah itu dalam hikam, kita nih biar dapat rezeki tambah itu apa sih rumusnya? Bukan karena banyak doa Pak kita banyak rezeki nih, karena apa? Ada syukur di dalamnya, kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kalau kita pengen tambah rezekinya Pak, banyakin syukurnya aja sama Allah. Macam-macam bentuk syukurnya. Kalau kita panjang umur, syukurin tuh umurnya buat ibadah. Kalau kita dikasih sehat, manfaatin sehat kita buat ibadah. Sebab kalau giliran udah sakit mah Pak, udah beda ibadahnya. Ambil air aja udah dingin, ya kan? Mau berangkat ke masjid nggak bisa. Iya. Kenapa nggak ke masjid, lagi nggak enak badan? Giliran sehat kemana? Sama juga, lagi nggak enak badan juga ya. Jadi jamaah rahimakumullah, manfaatin sehat nih, jangan sampai giliran sakit pengen ke masjid. Dengan kita bersyukur sehat, nanti bakal dikasih barokah sehatnya. Karena makna ya barokah juga di situ diantaranya wal barokah bil khidmah. Jadi barokah itu ada dalam ketundukan kepatuhan. Jadi kalau kita pengen berkah umurnya, berkah kesehatannya, ayo kita berkhidmat di hadapan Allah, mau bergiat-giat dalam ibadah kepada Allah, nanti berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah hartanya. Tuh, jadi jangan sampai hadirin kayak tadi kata Nabi Sulaiman, jangan sampai di masa tua malah hartanya justru habis. Syukur-syukur mah tuh 7 turunan jangan sampai habis tuh. Ya, syukur-syukur 7 turunan, apalagi lebih 8 turunan, tapi nggak ada ya, adanya 7 doang. Ya, ke-8 turunan biasanya udah habis ke-8. Ada teman saya gitu Pak. Ya saya tanya, ya Bapak saya dengar engkongnya dulu kaya raya, betul Ustaz? Iya sampai 7 turunan. Nah saya ke-9. Jadi ke-9 nggak dapat hadirin. Ya, kalau waktu yang ke-7 pada dapat, nah ke-9 mah nggak ada dapatnya. Padahal mestinya yang namanya tadi tuh berkah itu hadirin terus buat anak cucu, nggak habis. Nah kalau Nabi Sulaiman begitu doanya, ya Allah jangan sampai hartaku ini engkau ambil, setelah engkau percaya kau titipkan kepadaku. Itu silakan kita minta sama Allah biar sampai tua tetap hartanya stabil, ekonominya stabil, jangan sampai nyusahin orang lain. Begitu Pak. Ya ini yang kita minta kepada Allah. Baik hadirin jemaah rahimakumullah, kembali kepada tadi tuh sahabat Ali, kenapa sih milih ilmu? Ya, wahai sahabat Ali, karena memang dengan ilmu tadi bahwa kita akan disenangi oleh orang, dicari orang dengan ilmu.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan kita punya ilmu, maka kita akan jadi orang yang tawadu, Pak. Kebalikannya ya dengan orang yang tidak punya ilmu. Tadi saya katakan di awal, kenapa Fir'aun sombong, Qarun sombong, Haman sombong, gak punya ilmu. Tapi kebalikannya, lihat bagaimana ketawaduannya ya para nabi dan rasulnya Allah. Nabi Sulaiman kaya tawadu. Nabi Musa terkenal bagaimana orang yang sakti luar biasa, bisa mengalahkan para tukang sihir. Kenapa enggak sombong? Ada tawadu karena ada ilmu. Maka ketika kita memiliki ilmu, kalau toh seandainya jadi orang yang punya kedudukan tadi, enggak bakal sombong. Karena merasa kedudukan tadi adalah amanah dari Allah. Maka ada jawaban, Pak. Setiap apa yang akan dikerjakan ada jawaban dengan pengetahuan. Itulah kalau kita ini seimbang antara ilmu, ya kan, iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Kalau kata Imam Ghazali itu iman, ilmu, amal, ikhlas. Begitu. Jadi orang punya iman doang, Pak, ya nggak punya ilmu, ini kurang. Orang punya iman, ilmu kurang kalau nggak punya amal. Punya iman, ilmu, amal kurang kecuali ada ikhlas. Jadi ini kudu dimiliki nih 4 poin ini. Ya kita iman, ya kita punya ilmu, ya punya amal dan ikhlas. Maka mudah-mudahan insya Allah ada barokah di dalamnya. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Baik hadirin, kita lanjutkan. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini tadi adalah ujian dari Allah. Jadi orang kaya diuji, yang miskin diuji, termasuk orang punya ilmu diuji. Makanya ada orang yang dikasih tadi ilmu, nggak dikasih harta, ujian. Ilmunya banyak, tapi ternyata ekonominya sederhana aja gitu kan. Ya memang diuji sama Allah. Dari ilmunya itu diuji, di sisi lain dia nggak punya harta. Ada kalanya orang punya harta tapi nggak punya ilmu, ya ujian juga. Ya, bisa nggak menjadi orang yang syukur dari hartanya? Bisa nggak jadi orang yang sabar dengan pengetahuannya tadi? Jadi ujian juga. Maka yang kita minta bagaimana kita dikasih ilmu, dikasih harta tadi. Jangan sampai yang keempat, udah nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Nah ini dalam Quran diingatkan, jangan sampai anak cucu kita ini lemah segalanya, jangan. Apalagi ngerepotin orang, ngerepotin keluarga, jangan. Maka kita sama orang tua tanggung jawabnya nyari rezeki, kalau ada biayain anak kita biar pada sekolah, biar pada nuntut ilmu. Dan harus kita yakini bahwa ketika anak kita sungguh-sungguh nyari ilmunya Allah, nanti dibuka jalan rezekinya buat kita, Pak. Anak kita udah selesai nyari ilmu, ada cucu mau nyari ilmu, kita masih mampu, cucu kita biarin suruh nyantri, kita kakaknya tanggung jawab, ada mah biar jadi jariah kita, tambah berkah kita. Bukankah kalau kita memberikan biaya bagi orang yang sedang menuntut ilmu, maka kita yang di rumah terus dapat jariahnya. Jadi kalau cucu kita lagi sedang nyari ilmu, dia sholat berjamaah di pesantren, dia sedang ngaji kitab di pesantren sama kiainya, maka kita tuh yang ngasih biaya dapat pahala dari Allah, terus jariahnya ngalir, bahkan sampai kita ada di alam barzah, terus mengalir kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya anak-anak kita terus kita nyari rezeki, biarin, yang penting anak-anak kita pada punya masa depan yang baik, ya, karena keikhlasan kita, insya Allah ya mungkin saat ini kita dapat rezeki pas-pasan buat biaya anak, buat biaya cucu, dari sekolah SD terus sampai ke perguruan tinggi, lulus dia. Kita hidup sederhana tadi hadirin, tapi dengan ketulusan kita, alhamdulillah suatu saat dengan kesabaran, keikhlasan kita,
memberikan ya semangat buat anak-anak cucu kita biar lebih mulia, lebih baik, lebih sukses darinya, nanti bakal ada balasan dari Allah. Ketika anak-anaknya, cucunya pada sukses, bisa jadi hadirin kita akan dapat jaminan dari mereka. Ini maksudnya keterangan tadi. Jangan sampai kita masa tua hadirin, kita dalam kondisi tadi ngerepotin orang. Makanya kita ayo ikhlas karena Allah. Di saat kita mampu saat ini, anak-anak kita sekolahin. Nanti juga jamaah rahimakumullah, kebaikan tidak akan tertukar, pasti akan menuai, memetik hasil daripada kebaikan kita. Dan itu sudah banyak dibuktikan hadirin. Orang tua yang dia nyekolahin, masya Allah, anaknya benar-benar ekonominya pas-pasan. Ibaratnya punya duit, dia memakan dirit-dirit pak, demi nanti tiap bulan bisa nganterin tuh anak buat sekolah. Ternyata alhamdulillah dengan kesabarannya 10 tahun kemudian itu anaknya pada sukses, pada punya pekerjaan, alhamdulillah ditanggung itu orang tua tadi amanah. Akhirnya jamaah rahimakumullah, dia punya tempat, dibagusin nama anaknya, dia tiap bulan dijamin itu penghidupannya dari anaknya. Karena ketulusan tadi, kesabarannya puluhan tahun dia ngumpulin uang. Hasil dari dia nyari rezeki, jualan ya ala kadarnya, penghasilan yang tidak seberapa, tapi ikhlas tadi hadirin. Sekarang di masa tuanya itu anak-anaknya tadi pada ngejamin dia. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang tinggal istiqomahnya aja. Sekarang mas saya bolak-balik ke masjid, udah banyakin ibadah, ya mau mikir apa lagi Ustaz? Alhamdulillah sekarang ya anak-anak saya pada ngejamin saya gitu. Ya bahkan alhamdulillah dengar-dengar anak saya ini udah niat mudah-mudahan mau ngumrohin saya. Bisa hadirin. Tadi dengan mujahadahnya tadi. Jadi nggak ada kata rugi ya bagi orang yang selalu berbuat baik, maka pasti akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang perkara dunia ini adalah kenikmatan yang sangat kecil hadirin. Kenikmatan yang besar adalah nikmat iman tadi. Jadi nikmat dunia ini kalau seandainya belum dikasih sama Allah, jangan menjadikan kendala untuk ketaatan kita kepada Allah. Nikmati, syukuri. Yang penting kita punya iman, sudah kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat dunia ini itu adalah nikmat yang paling kecil. Jadi kalau belum dikasih dunia, jangan kecil hati. Nanti di akhirat orang yang sabar dengan ujian ketiadaannya, itu insya Allah dia akan diberikan keistimewaan di hadapan Allah. Udah isa Pak Ustaz? Udah isa hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana kita senantiasa terus semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, haus dengan ilmu, dan ketika kita dapat ilmu, siapkan amal soleh, dan dari amal soleh itu insya Allah kita akan dapat yang namanya keberkahan dalam hidup. Wallahu bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah keadaan saya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.